Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dampak merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak sapi membuat aktivitas penjualan sapi di pasar hewan sepi. Tidak hanya itu, harga jual sapi pun ikut turut anjlok. Harga jual sapi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur turun drastis. Kondisi ini dirasakan oleh para pedagang hewan di Pasar Muneng, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Hal ini disebabkan karena merebaknya wabah virus penyakit mulut dan kaki atau PMK di wilayah setempat. Selain itu, dari pantauan di lapangan, aktivitas jual beli di pasar hewan sepi dari biasanya. Sejak pagi hanya ada 3 ekor sapi yang dijual di pasar yang ada di perbatasan Kabupaten Ngawi ini. Bahkan menurut salah satu pedagang sapi, Hari Purwatno asal desa Purworejo mengaku, harga jual sapi saat ini turun drastis. Seperti sapi dewasa yang biasanya 16 juta rupiah, kini hanya di kisaran harga 13 juta rupiah. Sementara itu, terkait sepinya aktivitas penjualan sapi di pasar hewan dipuji karena pedagang ketakutan jika sapi yang mereka jual tertular virus PMK. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sempat turun ke pasar hewan untuk penyemprotan desinfektan di sekitar pasar dan kendaraan angkutan hewan, guna mengantisipasi dan pencegahan penularan penyakit mulut dan kaki makin meluas. Pokoknya pedagang sapi benar-benar rugi semua lah, nggak bisa mau gini-gini, nggak bisa mau jual segini, nggak bisa, kan keluarnya banyak penyakit. Yang penyakit ini terutama penyakit kuku dan mulut, dilihat tuh mesti hidung, kaki itu busuk semua, nggak berani karena penyakit itu tuh menular. Nah, posisi mau bawa, nanti kalau ada yang sakit kan, kemarin kan di sini ada yang mati. Gitu. Harga penjualan biasanya 16 tinggal 13. Kalau yang sakit sudah 3/4. Sampai ngebrok gitu? Ngebrok tinggal 3 juta, 2 juta, ada yang 1 juta. Kebetulan pas ada di pasar hewan Muneng, yang mana pasar hewan Muneng ini setiap pagi. Salah satu kegiatan kita dalam rangka menekan penyebaran wabah suspek PMK, kita melakukan semprotan dengan disinfektan baik di lokasi pasar maupun di ternak-ternak yang ada di pasar. Seperti kita lihat tadi, ada beberapa ekor sapi yang sudah dilakukan penyemprotan. Kemudian yang kedua, kita memberikan edukasi di pasar juga kepada peternak-peternak yang hadir agar untuk mengendalikan penyebaran wabah PMK ini untuk sementara waktu jangan terlalu mengeluarkan atau memasukkan ternak-ternak dari daerah luar yang sudah banyak kejadian PMK. Kemudian di luar itu kita juga menyampaikan kepada petani jangan terlalu panik terhadap hal ini, karena wabah PMK ini sebetulnya kita tangani bisa dikendalikan dengan cara yang tidak begitu sulit, yaitu memberikan makanan yang berkualitas. Kemudian kandang-kandang ini juga harus rutin diberikan semprotan desinfektan. Selain penyemprotan desinfektan, KPB juga memberikan cairan antiseptik terhadap hewan sapi yang terindikasi mulut berliur, serta memberikan obat vitamin kepada para peternak di pasar hewan Muneng. Bintang Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Sekolah Dasar Negeri Meruwak 03 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur diteror ribuan ulat bulu. Sejumlah siswa yang baru masuk sekolah terkena ulat bulu dan mengeluh gatal. Akhirnya siswa tersebut dipulangkan lebih awal. Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 3 Meruwak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur tampak resah akibat serangan ribuan ulat bulu yang bersarang di pohon mangga sekolah setempat. Ulat bulu membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat hingga menyerang sejumlah murid dan guru. Akibatnya sejumlah murid yang baru saja masuk ke sekolah mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada 10 murid SD setempat yang terkena ulat bulu dan langsung ditangani dan diolesi bedak dan minyak kayu putih. Agar tidak semakin menyebar dan menyebabkan gatal-gatal ke seluruh murid dan guru, pihak sekolah pun memulangkan lebih awal sebagian muridnya. Pihak sekolah juga menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Madiun untuk pembasmian ulat bulu.
Seketika itu, petugas pemadam kebakaran dan penyelamat melakukan penyemprotan insektisida pada pohon yang dihuni ribuan ulat bulu. Usai penyemprotan, jumlah petugas pemadam pun juga merasakan gatal-gatal akibat ulat bulu yang berterbangan di sekitar pohon saat penyemprotan berlangsung. Kemarin itu memang anak-anak kan gatal gitu, setuju tubuh. Terus sama ibu guru itu dikasih bedak dan minyak. Dan ternyata tadi pagi setelah habis liburan itu sebenarnya kemarin sudah ada mau disemprot, ternyata semakin banyak. Terus di pohon itu ternyata banyak ulat bulunya sampai menggerombol gitu, Mas. Jadi ini tadi anak-anak sebagian sudah saya semprot karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan gatal di sekujur tubuh. Yang terkena tadi sekitar 10 anak yang sudah pulang diambil orang tuanya. Bentol, Mas, bentol di sekujur tubuh, terus sama gatal, dan itu sampai muka sini penuh dengan bentolan-bentolan bulu ular kelihatannya. Bulunya itu terkena anak-anak SD ini, jadi mereka gatal ya. Dengan membasmi ulatnya dengan cara dikasih pestisida, insektisida. Disemprot gitu ya? Ya, disemprot. Kena karena itu kan ulatnya, bulunya kan terbang kemana-mana, akhirnya terkena di anggota lah. Serangan ulat bulu sudah sering terjadi sejak lama, utamanya saat musim penghujan tiba. Setelah sekitar 1 jam penyemprotan insektisida, ulat bulu yang bersarang di pohon mangga dapat dimusnahkan. Wita Kopresta melaporkan untuk Lentera TV. Usai jeda kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang memperkenalkan berbagai masakan khas Minang ke warga Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat banyak yang menjadi duta kuliner masakan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen contohnya food truck milik Muhammad Fahri
Para Raja Bintang ini menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan sebuah mal di Amerika Serikat yang banyak dikunjungi wisatawan. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnie's Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu, jadi berdasarkan informasi itu, mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnie's Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke Betul. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, dan tim VOA. Siapa yang nggak suka dengan boba tea? Di kota New York, minuman ini ternyata banyak diminati juga. Apalagi di tengah teriknya matahari musim panas, melihat peluang ini, ada warga Indonesia yang membuka bisnis boba tea di daerah primer kota New York, namanya Boba Well. Nah, kita intip bagaimana kiat-kiat usahanya. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea, naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es Tilir? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur Boba Well tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink, but recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut.
bukan cuma bersih gak gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak-masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, Boba Well lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini Boba Well mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Informasi tentang Bobati tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.